Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Tapi mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena kembali kami boleh menikmati hari yang baru. Ini semuanya berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, renungan firman-Mu. Sebab kami percaya renungan firman-Mu merupakan pedoman bagi hidup kami dalam menjalani hari-hari yang kami sedang lewati. Terima kasih Bapak, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulaikan renungan kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita meneruskan renungan kita. Sekarang sudah sampai pada bagian yang ketiga, ya, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, kita sudah sampai pada poin yang ketiga. Kita baca di dalam ayat yang ke-6, 2 Petrus 1 ayat yang ke-6 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ya. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ya. Kita sudah bahas, merenungkan tentang pertama, orang beriman itu harus bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Tentunya harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan, ya. Sebab iman itu tidak kelihatan. Bagaimana supaya iman yang tidak kelihatan itu dapat dilihat oleh banyak orang, ya, dapat dilihat oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita aplikasikan dalam hidup ini. Yang kedua, orang beriman atau orang percaya itu tidak cukup hanya bertambah atau mengaplikasikan perbuatan-perbuatan yang benar, tetapi yang kedua ialah pengetahuan tentang firman Tuhan. Ini penting saudara, ya. Kalau orang percaya tidak bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan, ya, imannya itu bisa menjadi mistis. Artinya bisa mempercayai hal-hal tahayul, dongeng-dongeng yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Sebab di tengah-tengah masyarakat kita di akhir zaman ini, bukannya hal-hal yang bersifat tahayul atau dongeng-dongeng itu masih sudah tidak berlaku, malah justru semakin berkembang kepada generasi-generasi penerus, ya. Orang-orang tua sudah tidak ada, tetapi ada generasi-generasi muda yang masih meneruskan mempercayai tahayul-tahayul, dongeng-dongeng dan segala macam, termasuk mimpi-mimpi, ya. Nah, untuk itu orang percaya harus bertumbuh dalam pengetahuan tentang firman Tuhan. Yang ketiga pagi ini kita sudah baca di ayat yang ke-6 bagian A, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Saudara yang kekasih, penguasaan diri ini begitu penting bagi orang percaya, ya. Orang percaya walaupun sudah lahir baru, ya, bukan tidak mungkin saudara kehilangan self control, ya, karena pengaruh keadaan, karena situasi dan sebagainya, ya. Jadi self control atau penguasaan diri ini harus perlu saudara, ya. Jika kita tidak memiliki penguasaan diri, akan sulit orang mengenal apakah benar kita sudah lahir baru atau belum, ya. Sebabnya kita minta supaya Roh Kuduslah yang memproses penguasaan diri ini. Nah, mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-20, ya. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 dan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, ya. Yakobus mengingatkan kepada jemaat yang pernah dilayaninya, ya, dan sekarang dia menuliskan surat kepada mereka dengan demikian, ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Apa yang perlu diingat oleh orang percaya? Ya, kita lihat, ya.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya. Setiap orang hendaklah ia cepat dalam mendengar. Saudaraku yang kekasih, orang percaya harus memiliki kecepatan dalam mendengar. Ya. Mendengar segala hal, termasuk mendengar firman Tuhan, ya, mendengar teguran, mendengar nasihat, mendengar lain-lain, ya, yang bersifat positif, ya. Saudaraku, ada banyak orang, ya, kalau tidak memiliki penguasaan diri, ya, dia tidak begitu mendengar sesuatu dia langsung komentar, ya. Dia tidak tahu apa penyebabnya, apa sebabnya, dia langsung komentar, ya. Dia pikir mungkin dia tersinggung, ya, dan lain sebagainya. Dia langsung komentar. Misalnya dalam satu pertemuan, ya, dalam satu persekutuan, ya, orang lagi ngomong tentang apa, tentang topik apa, tentang hal apa, bukan menceritakan tentang dirinya. Itu harus kita memperhatikan dengan seksama. Ya. Ada banyak orang dalam pertemuan, dalam persekutuan suka berselisih karena apa? Dia tidak tahu apa yang dia dengar, dia langsung cepat mengomentari, ya. Nah, ini sangat berhati-hati kita di hari-hari ini, agar supaya persekutuan kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia, saudara, ya. Memang seringkali ada banyak selisih pendapat, ya, tidak mengerti apa yang disampaikan, dia mulai komentar, ya. Tapi firman Allah dikatakan, ingatlah ini, setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah, ya. Mengapa kita tidak boleh cepat marah, ya, kita tidak boleh cepat berkata-kata komentar dan amarah? Sebab ayat 20 berkata, Yakobus 1, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudaraku, apa yang pun menjadi perselisihan pembicaraan itu harus selalu dihadapi dengan penguasaan diri, ya. Kalau orang tidak memiliki penguasaan diri, dia cepat, ya, cepat berkomentar, cepat untuk marah. Itu tidak baik di hadapan Tuhan. Kita ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika mungkin sedang disampaikan kebenaran firman Allah, bagaimana caranya orang bisa mengenal Tuhan dengan baik, ya. Dia cepat marah, ya, cepat komentar, cepat marah, itu tidak baik, saudara. Dalam satu persekutuan seringkali ada pembicaraan-pembicaraan, itu sangat berbahaya kalau kita cepat marah. Kita belum bisa memahami, kita cepat marah, ya. Seharusnya kita menanggapi dengan positif, ya, dengan hati yang dingin, kepala yang dingin, supaya kita tidak cepat berkomentar, tidak cepat marah. Amarah itu bukan mengerjakan hal yang baik di hadapan Allah, ya. Allah tidak suka orang yang cepat marah. Orang yang sudah lahir baru perlu penguasaan diri, sebab penguasaan diri itu adalah buah roh, saudara. Itu salah satu sifat moral, ya. Ini merupakan satu sifat moral. Buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri, ya. Nah, mari kita lihat di dalam Amsal pasal 14 ayat 17, ya. Apa firman Tuhan katakan, ya? Amsal 14 ayat 17 berkata demikian. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudara, salah satu poin untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar, ya, tidak suka marah, ya. Seseorang yang ingin bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, salah satu poin yang harus dilewati, ia harus menjadi orang bijaksana. Jika kita tidak cepat berkomentar, tidak cepat marah, kita masuk kategori orang yang bijaksana, ya. Ini harus sampai pada level ini. Setiap orang percaya itu harus sampai pada level ini, ya, menjadi orang yang bijaksana, ya. Ini agak sulit, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus semuanya jadi mudah, asalkan kita mau berserah kepada Roh Kudus, ya. Penguasaan diri ini nggak mudah, saudara, ya, tapi bersama dengan Roh Kudus kita mampu melakukan hal itu, karena Roh Kuduslah yang akan memproses penguasaan diri. Penguasaan diri ini adalah sifat moral, saudara, ya. Orang yang cepat marah itu bukan orang yang bijaksana, tapi orang yang bisa memiliki penguasaan diri, yang dapat menahan segala hal, emosi, kedagingan dan sebagainya, adalah orang-orang yang bijaksana, ya. Kita lihat, ya, ada banyak orang, ya, wah, kalau bisa dibilang pendidikannya sudah baik, ya,
dan sebagainya ya, dia masih belum memiliki penguasaan diri. Misalnya dia seorang pengusaha, ya ada karyawan-karyawan yang dibawahi ya, tetapi apa yang terjadi ketika bawahannya ya ditegur ya karena sesuatu kesalahan yang dilakukan, ada banyak orang ya langsung cepat berargumentasi ya, dia cepat berkomentar dengan tuannya ya, majikannya, dia cepat marah apalagi ya. Tetapi sebagai orang yang percaya, apapun status kita sebagai pengusaha ya, sebagai bawahan kita harus memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri ini diperlukan oleh semua tingkatan strata ya kehidupan orang, baik dia orang biasa ya, orang yang terpelajar ya, orang terdidik maupun yang kurang dan tidak terdidik. Kalau kita memiliki penguasaan diri itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Sebab penguasaan diri seperti saya katakan tadi adalah salah satu sifat dari Allah kita, sifat moral dari Allah kita ya. Ada sifat-sifat dasar tapi ada sifat moral. Sifat moral ini sangat indah, makanya ditempatkan dalam buah roh itu pada bagian yang akhir ya, buah roh yang namanya penguasaan diri ya. Kita lihat di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-22. Apa kata firman Tuhan tentang penguasaan diri ini? Ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saudara, sifat sabar salah satu sifat moralnya Tuhan ya. Nah, di sini firman Allah katakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kenapa orang sabar ya disamakan dengan atau melebihi dari seorang pahlawan? Saudara yang kekasih, di dalam peperangan ya, kita harus tahu yang namanya pahlawan itu banyak pengalaman yang dimiliki ya. Pahlawan artinya dia adalah seorang dari salah satu angkatan ya, angkatan darat ke laut ke udara. Di sini dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan artinya dia pemimpin dari orang banyak ya. Misalnya di zaman perjanjian lama, apabila kerajaan satu akan berperang dengan kerajaan yang lain, maka ada seorang pahlawan yang harus memimpin para pasukan perang itu, saudara. Apa yang terjadi? Seorang pahlawan dia harus memiliki penguasaan diri dan kesabaran ya. Ya, sebab berbagai karakter yang dia pimpin yang ada di bawah dia itu berbeda-beda. Tetapi kalau seorang pahlawan, dia memiliki otoritas ya. Jadi dia sanggup membuat strategi, dia sanggup mengatur para bawahannya bagaimana cara kita berperang ya. Dan selalu mereka sabar menunggu waktu yang tepat untuk menyerang ya lawan yang akan diserang itu. Jadi seorang pahlawan itu harus memiliki kesabaran menghadapi anak buah, menghadapi orang yang dipimpin itu. Karakter yang berbeda-beda, dia harus memiliki kesabaran, saudara. Ya. Nah, seorang yang memiliki kesabaran dikatakan, ya, saya baca lagi, orang yang sabar melebihi, saudara. Di hadapan Tuhan, kalau kita memiliki kesabaran dalam segala hal, itu, saudara, bagaikan atau melebihi seorang pahlawan. Ya. Bagaimana kita mau berperang dengan yang lain, dengan musuh-musuh kita? Memerangi keinginan daging kita, memerangi emosi kita, meredam emosi kita saja nggak bisa. Ya, contoh misalnya ada kata sabar di sini, ini adalah salah satu sifat moral ya. Dikatakan sabar, saudara. Ada hal yang paling mudah, apa itu? Misalnya kita berjanji dengan seseorang, katakanlah misalnya berjanji mau ketemu misalnya ya di Citraland ya, Citraland. Nanti kita ketemu ya di Citraland jam 9 pagi. Saudaraku, ya, yang dijanjiin untuk bertemu, ya, itu jam 8 sudah di Citraland. Yang memberi janji untuk ketemu dengan yang dijanjikan, jam 10 baru datang, saudara. Bayangin, kalau orang tidak punya kesabaran, itu luar biasa. Dia akan komentar, dia akan marah, ya. Kenapa? Kalau namanya pengusaha, ada istilah apa sudah? Time is money. Ya, waktu adalah uang. 1 jam kalau dia buka usaha dan lain sebagainya mungkin ada income yang masuk. Tapi kalau dia nganggur dalam arti menunggu orang sampai 2 jam, jam 8 pagi dia sudah di Citraland.
Jam 9 belum datang, pada janjian jam 9, jam 10 dia baru datang. 2 jam, saudara. Kalau dia seorang pengusaha, dia buka usaha, mungkin 2 jam itu sudah ada pemasukan. Ya, orang bisa tidak sabar. Nah, menunggu ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat membosankan. Ya, yang sedang menunggu, harap-harap cemas, ini orang mau datang apa enggak? Janji gimana sih? Janji jam 9, saya datang jam 8, jam 10 baru muncul. Ya, menunggu adalah pekerjaan yang sangat membutuhkan kesabaran, saudara. Ya, nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita memiliki kesabaran saja dikatakan melebihi seorang pahlawan. Ya, nah kita masuk ke bagian berikut. Amsal 16 ayat 32 bagian B. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seseorang baru memiliki kesabaran aja sudah melebihi seorang pahlawan. Seorang pahlawan dalam perang seringkali, saudara, bisa menang bisa kalah loh. Karena tergantung strategi dan tergantung para pasukan perang atau bawahan yang dia pimpin. Ya, mereka dalam kondisi fit atau tidak, kita nggak tahu loh. Kondisi orang hanya orang itu yang tahu. Nah, seorang pahlawan seringkali berperang bisa kalah karena kalah strategi. Ya, para pasukan perang yang dipimpinnya itu moodnya nggak ada untuk perang dan lain sebagainya. Ini harus diperhatikan. Ya, nah seorang pahlawan bisa kalah. Ya, karena kalah strategi dan lain sebagainya. Tetapi orang yang memiliki penguasaan diri di sini dikatakan orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ya, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku yang kekasih, kita lihat waktu bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, pertama-tama menginjakkan kaki di tanah perjanjian adalah kota Yeriko. Apa yang terjadi, saudara? Mereka menghancurkan kota dari Yeriko begitu mudah, saudaraku. Amin. Tetapi apa yang terjadi? Ya, di bawah pimpinan Yosua, takluklah Yeriko. Ya, di bawah tangan mereka. Akhirnya mereka merebut Yeriko. Yeriko kota yang besar, yang luar biasa kokohnya. Pasukan perangnya hebat. Tetapi mudah dihancurkan oleh Yosua. Ya, karena dia seorang pahlawan perang yang luar biasa. Dia menjadi abdi Musa dari masa muda. Ya, dari masa muda dia mengabdi kepada Musa, menjadi pendamping Musa. Tetapi ketika mereka selesai mengalahkan Yeriko, apa yang terjadi? Mereka akan menyerbu kota Ai. Apa yang terjadi, saudara? Ya, seorang pahlawan bisa kalah karena ulah dari seorang prajurit, ya, akan mengambil barang-barang jarahan yang seharusnya dikhususkan untuk Tuhan. Dia ambil, dia bawa ke bawah kemahnya, dia timbun di bawah kemahnya, dia tutup, dia sembunyikan di bawah kemahnya. Saudara, ketika mereka melawan Ai, mereka kalah. Mereka kalah. Ya, pada waktu mengalahkan Yeriko, mereka ribuan orang, ya. Tetapi waktu mengalahkan kota Ai yang kecil, ya, kota Ai yang kecil ini cuman, ya, Yosua katakan, janganlah kirim banyak orang, beberapa orang saja, ya. Tetapi akhirnya apa? Mereka kalah karena ada dosa akan di situ. Dosa akan itu adalah mencuri, mengambil barang-barang jarahan yang diperuntukkan untuk Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini, seorang pahlawan bisa kalah, ya. Seorang pahlawan bisa kalah, tetapi lihat di sini dikatakan orang yang memiliki penguasaan diri melebihi orang yang merebut kota. Itu luar biasa, saudara, ya. Kita lihat pada waktu Saul, ya, di akhir-akhir kepemimpinannya, setiap masuk keluar perang, begitu dia pulang disambut dengan dielu-elukan oleh orang Israel, ya. Tetapi ketika dia mulai mulai melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Roh Tuhan undur. Dan setiap kali masuk keluar peperangan, Daud mengalami kemenangan, saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika Daud pulang dielu-elukan oleh orang Israel, ya, Saul mengalahkan beribu-ribu, ya, tetapi Daud mengalahkan beribu-ribu laksa. Betapa orang yang memiliki penguasaan diri, ya, dia lebih dari orang yang merebut kota. Saudara yang kekasih, kita menghadapi peperangan rohani yang luar biasa di hari-hari ini.
berperang melawan keadaan, berperang melawan sakit penyakit, berperang melawan segala keperluan kebutuhan hidup kita, berperang melawan keinginan daging. Kalau kita tidak memiliki penguasaan diri, ini sangat berbahaya, saudara. Penguasaan diri hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus. Nah, penguasaan diri adalah salah satu sifat moralnya Tuhan. Ini harus kita miliki. Amin, saudaraku. Tuhan itu begitu baik. Ketika dia berkata orang yang merebut kota, orang yang memiliki penguasaan diri melebihi orang yang merebut kota, itu merupakan satu pujian yang luar biasa dari Tuhan, ya. Sebabnya kita, kalau kita bisa menguasai diri, memerangi, ya, memerangi, mengalahkan keinginan daging kita dan lain sebagainya, meredam emosi, meredam kemarahan kita, ya. Kita lebih dari seorang yang merebut kota. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bagian yang ketiga ini membuat kita lebih hari, lebih sabar, lebih memiliki penguasaan diri. Tidak mudah terpancing dengan emosi, tidak mudah marah apapun yang orang sebut buat kita, apapun yang dikatakan orang untuk kita. Sebab hidup kita bukan dari apa kata orang, tapi hidup kita dari apa kata firman Tuhan. Jadilah pelaku firman yang baik, saudara. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang mau ngomong apa tentang kita, bodoh amat. Ya. Yang penting kita menjadi pelaku firman. Jangan cepat marah, jangan cepat terpancing, jangan cepat emosi. Tetapi mari milikilah penguasaan diri. Orang yang tidak bisa menguasai diri, ya, kehidupannya semakin hari semakin menuju kepada hal yang tidak baik. Setiap hari dia hanya ingin memikirkan orang yang dia omongin, ya. Itu sebabnya jangan beri kesempatan kepada keinginan daging menguasai hidup kita, apalagi, ya, memberikan kesempatan kepada iblis. Tanpa sadar ketika kita marah, iblis mulai membisikkan, ya, membisikkan di telinga kita hal-hal yang negatif, ya. Kamu itu lebih baik dari dia, ya. Masa kamu diomongin, ya, difitnah, kamu diam aja, balas dia. Itu suara-suara iblis, saudara. Tapi kalau kita mampu meredam, menguasai emosi, menguasai diri kita, maka kita akan lihat kita hanya memuji, memuliakan nama Tuhan, dan orang semakin tidak suka dengan kita, ya. Orang mau ngomong apa, kita tidak bergeming, tidak terpengaruh, ya, kita tidak terpancing dengan emosi. Tuhan sangat senang dengan salah satu sifat moral yang kita miliki. Puji Tuhan. Saya percaya, ya, firman Tuhan pagi yang indah ini sudah memberkati kita. Jadi orang percaya bukan hanya mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan hanya memiliki pengetahuan yang lebih untuk mengenal Tuhan. Orang percaya harus memiliki penguasaan diri. Ini salah satu sifat moral daripada Tuhan kita yang harus menjadi bagian hidup kita. Puji Tuhan. Sebelum saya akhiri renungan pagi yang indah ini, kita akan mendengarkan satu pujian bagi Tuhan. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Tuhan, terang bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan, firman Tuhanlah yang membuat kita semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini renungan kita pagi ini. Besok kita akan meneruskan bagian yang keempat. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Di dalam kami bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ternyata kami harus memiliki yang namanya penguasaan diri. Sebab seringkali Tuhan, daging kami, emosi kami masih suka bangkit. Suka amarah kami bangkit, emosi kami bangkit. Karena satu dan lain hal yang coba menghalangi pertumbuhan pengetahuan kami. Pertumbuhan pengenalan kami akan Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan. Roh Kudus, pagi yang indah ini sudah kami dengarkan kebenaran firman Allah. Roh Kudus juga yang akan menolong kami, memampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami dan dalam aplikasi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita lanjut pada besok pagi hari. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom.